warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Lagi dengan saya, Karina Desista Baramita. Saya kelas 2023B, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di video sebelumnya, kita telah membahas tentang teori semiotika dan penerapannya di dalam sebuah karya sastra. Jadi, di video kali ini, saya akan membahas tentang teori stilistika dan penerapannya di dalam sebuah karya sastra, yaitu pada cerpen yang berjudul Senyum Karyamin, karya Bapak Ahmad Tohari. Pembahasan yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian stilistika. Stilistika adalah ilmu pemanfaatan bahasa dalam karya sastra. Gaya bahasa ini muncul ketika pengarang mengungkapkan idenya. Gaya bahasa ini merupakan efek seni dan dipengaruhi oleh hati nurani. Yang kedua, saya akan membahas tentang tujuan dari kajian stilistika. Tujuan dari kajian stilistika yaitu untuk meneliti efek estetika dalam bahasa. Karena pada dasarnya itu bahasa memiliki pesan keindahan dan sekaligus membawa makna. Tanpa keindahan bahasa, karya sastra itu akan menjadi hambar. Dan yang ketiga, yaitu saya akan mengkaji tentang gaya bahasa yang digunakan di dalam cerpen Senyum Karyamin ini. Gaya bahasa atau yang sering kita sebut dengan bahasa figuratif atau istilah lain dari pemajasan adalah suatu bentuk penggunaan bahasa yang maknanya menyimpang dari pemakaian yang biasa, baku, atau urutan kata dengan tujuan untuk mencapai efek tertentu, yaitu efek keindahan. Aspek bahasa figuratif pada cerpen Senyum Karyamin ini terdiri dari penggunaan majas, di antaranya majas perbandingan, dan pada majas perbandingan ini terdiri dari metafora, simile, dan personifikasi. Yang pertama yaitu majas metafora. Majas metafora di dalam cerpen yang berjudul Senyum Karyamin ini sebagai berikut. Pengarang pada kutipan tersebut menggambarkan keadaan tokoh Karyamin yang sangat tersiksa dan menderita. Yang kedua, yaitu majas simile, yang terdapat di dalam kutipan berikut ini. Nah, di dalam kutipan berikut, menggunakan majas simile, yaitu membandingkan manusia dengan hewan. Yang ketiga, yaitu majas personifikasi. Majas personifikasi yang ada di dalam cerpen Senyum Karyamin ini dalam kutipan berikut. Yang keempat yaitu majas hiperbola. Majas hiperbola juga digunakan pengarang dalam cerpen Senyum Karyamin ini, antara lain dalam kutipan berikut. Kutipan tersebut sangat dibuat berlebih-lebihan oleh pengarang. Lalu yang keempat, saya akan membahas tentang efek penggunaan gaya bahasa dalam cerpen Senyum karya Ahmad Tohari. Gaya bahasa ini dapat menciptakan keadaan perasaan hati tertentu, misalnya kesan baik maupun buruk, senang, tidak enak, dan sebagainya yang diterima pikiran dan perasaan karena pelukisan tempat, benda, atau suatu keadaan atau suatu kondisi. Efek penggunaan gaya bahasa di dalam cerpen ini antara lain efek senang, perasaan iba atau kasihan, rasa marah atau jengkel, perasaan sedih atau terharu, dan perasaan senang. Yang kelima, saya akan membahas tentang citraan. Citraan adalah salah satu sarana kepuitisan yang digunakan oleh penyair untuk memperkuat gambaran pikiran dan perasaan pembaca. Di dalam cerpen ini terdapat beberapa citraan, antara lain yang pertama yaitu citra penglihatan. Citra penglihatan ini dalam kutipan
Dalam kutipan berikut, pengarang melibatkan indera penglihatan untuk mengajak para pembaca seolah-olah melihat seekor burung paruh udang yang memiliki paruh berwarna merah, dada putih bersih, serta punggung yang biru mengkilap. Yang kedua yaitu citra pendengaran, yakni dalam kutipan berikut. Dalam kutipan berikut, pengarang bermaksud mengajak pembaca melalui indera pendengaran seolah-olah mendengarkan peristiwa-peristiwa yang dialami para tokoh di dalam cerita. Dan yang ketiga yaitu citra perabaan. Dalam cerpen Senyum Karyamin ini, pengarang melibatkan indera perabaan dengan maksud agar pembaca turut merasakan apa yang dialami tokoh Karyamin di dalam cerita. Nah, itu dia pembahasan saya mengenai penerapan teori stilistika di dalam sebuah karya sastra, yaitu pada cerpen yang berjudul Senyum Karyamin karya Bapak Ahmad Tohari. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bye-bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.